Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 IPA. Hari ini kita akan membahas tentang reproduksi sel ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya dari katanya reproduksi. Nah, kalau kita berbicara tentang reproduksi itu sebenarnya tidak sesingkat sperma bertemu dengan ovum gitu ya. Tapi konsep dari reproduksi itu adalah itu kembali, produksi itu membuat. Jadi dia reproduksi sel itu konsepnya adalah perbanyakan sel ya, proses perbanyakan sel ya. Konsep dari si reproduksi sel itu ya. Jadi yang namanya reproduksi itu tidak hanya terbatas sperma ketemu dengan ovum lalu jadi individu baru ya, tapi konsepnya adalah perbanyakan gitu ya. Nah, kenapa sih tubuh kita itu harus bereproduksi sel? Ya karena kan tiap hari sel itu pasti akan selalu membelah. Contohnya misalkan kamu luluran ya, ketika kamu luluran itu pasti sel-sel kulit mati kamu tuh mengelupas, berarti nanti sel akan bikin yang baru gitu ya. Itu konsep dari reproduksi sel. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenisnya ya. Jenis reproduksi sel. Nah, jadi reproduksi sel itu ada dua ya. Yang pertama itu ada yang pembelahannya tuh langsung ya. Jadi ada pembelahan langsung. Ya, kemudian ada pembelahan tidak langsung. Ya, pembelahan tidak langsung. Oke. Bedanya apa? Kalau misalkan pembelahan langsung, berarti dia itu tidak melalui tahap-tahap tertentu ya. Jadi tidak ada fase-fase pembelahannya. Tidak ada fase pembelahannya. Gitu. Kalau yang pembelahan tidak langsung, berarti dia ada fase-fase pembelahannya ya. Ada fase pembelahan. Nah, fase pembelahan ini yang kita sebut dengan fase mitotik. Gitu ya, itu konsep dari pembelahan langsung dan tidak langsung ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita bikin bagan ya kayak gini. Reproduksi sel itu jadi kita bagi dua tadi ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau yang langsung itu disebutnya adalah amitosis ya. Kalau yang tidak langsung itu nanti dibagi jadi dua. Ada mitosis, ada meiosis. Gitu ya. Jadi kita mengenal tiga istilah pembelahan. Ada yang amitosis, kalau A itu artinya tidak. Mitosis itu mitotik tadi. Jadi dia tidak melalui fase-fase pembelahan gitu ya. Nah, kalau yang amitosis ini dia biasanya terjadinya di organisme yang masih sederhana. Ya, masih uniseluler ya. Contohnya apa? Bakteri ya, gitu. Bakteri, terus protozoa ya, amuba dan teman-temannya. Gitu. Kemudian sering disebut juga sebagai pembelahan biner. Disebut pembelahan biner. Ya, bi itu apa? Bi itu kan 2. Jadi kalau amitosis itu setiap kali membelah kayak bakteri, itu setiap kali membelah itu nanti dia akan menghasilkan 2 sel. Ya, terus aja gitu. Makanya disebutnya pembelahan biner. Gitu ya, paham ya? Untuk pembelahan amitosis gitu. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan dari mitosis dan meiosis ya. Yang pertama adalah tempat terjadinya ya. Kalau mitosis itu dia terjadinya di sel tubuh ya. Di sel tubuh. Kalau yang meiosis itu terjadinya di sel kelamin. Ya, terjadi di sel kelamin.
Gitu. Ya, perbedaan pertama. Kemudian, kalau mitosis, karena dia terjadinya di sel tubuh, makanya fungsi mitosis itu adalah untuk perbanyakan sel. Gitu, ya. Tapi kalau meiosis, fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan jumlah kromosom individu. Jumlah kromosom individu. Gitu. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, misalkan kan ada ini ya, manusia. Nah, ingat kalau manusia itu set kromosomnya kan 2N. Ya enggak? Nah, nanti kalau misalkan ya, misalkan ada ini yang perempuan ya. Ya, ini yang laki-laki. Berarti kalau yang perempuan itu nanti menghasilkan sel telur kan? Menghasilkan ovum. Ya enggak? Kalau yang laki-laki berarti menghasilkan sperma, gitu kan ya? Nah, kalau misalkan nanti si ovum tetap 2N, sperma tetap 2N, ketika fertilisasi, berarti nanti akan menghasilkan gimana? 2N tambah 2N, ya, berarti nanti akan jadi 4N kan? Ya, tidak akan jadi manusia, ini ya, akan jadi apa? Nah, makanya nanti si ovum ini harus direduksi, dia jadi N dulu, gitu. Sperma juga jadi N. Nah, jadinya nanti N plus N, jadinya ini tetap 2N, gitu. Jadi tetap jadi manusia, gitu. Ya, jadi paham ya? Jadi kalau meiosis itu dia untuk mempertahankan jumlah si kromosomnya supaya tetap 2N. Gitu ya. Nah, jadi perbedaan selanjutnya, kalau mitosis itu dari 2N itu tetap 2N. Ya, dari diploid, ingat ya kalau 2 itu disebutnya diploid. Tapi kalau meiosis itu dari 2N itu nanti akan berubah menjadi N, jadi setengahnya. Ya, makanya ini disebutnya adalah pembelahan reduksi. Ya, pembelahan reduksi. Karena nanti dari 2N itu akan jadi N. Kalau ini mah tetap ya, 2N tetap 2N. Itu ya perbedaannya. Nah, kemudian apalagi perbedaannya, Bu? Nah, kalau yang ini, kalau yang mitosis ya, itu hanya satu kali fase mitotik ini tadi. Jadi hanya satu kali fase mitotik ya. Tapi karena meiosis, kenapa dia bisa 2N jadi N? Karena dia ini 2 kali fase mitotik. Gitu ya. Nah, kemudian hasil anakannya juga beda. Kalau mitosis itu dari gini, itu nanti akan menghasilkannya gini aja. Nah, berarti sel anakannya 2. Tapi kalau meiosis, karena dia tadi 2 kali fase mitotiknya, berarti ini fase mitotik pertama, ya kan? Nah, ini nanti fase mitotik yang kedua, gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang meiosis itu berapa hasilnya? Hasil sel anaknya adalah 4. Hasil pembelahannya ya. Kalau yang mitotik, ini berarti hasil sel anaknya hanya 2. Gitu ya. Itu perbedaan dari si mitosis dan meiosis. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan bahas selanjutnya, bahas lebih dalam ya tentang mitosis dan meiosis. Sebelum itu kita akan bahas dulu tentang siklus sel. Ya. Jadi di sini kita bahas tentang siklus sel. Gitu ya. Jadi, sel tubuh kita dalam waktu 24 jam ya. Dalam jangka waktu 24 jam, sebetulnya sel itu, waktu sel untuk membelah yang mitotik itu tadi, itu tuh hanya sekitar 20%-nya aja dari total 24 jam. Ya, jadi hanya sebentar. Jadi sisanya dari sini nih ya, dari sini startnya.
sampai ke sini, ya, itu tuh adalah fase istirahat yang disebutnya interfase. Ya, jadi sel itu tidak membelah. Jadi interfase itu fase istirahat. Gitu. Nah, sisanya yang cuma sedikit ini ya, cuma seuprit ini sampai ke sini, baru ini fase mitotik, fase pembelahannya tadi. Gitu. Ya. Jadi yang namanya siklus sel itu nanti ada 2 fase. Yang pertama ada interfase namanya ya. Gitu ya. Ada interfase, kemudian ada lagi tadi adalah fase mitotik, gitu ya. Gitu ya. Ada interfase, ada mitotik. Kalau interfase ini tadi fase istirahat. Kalau mitotik ini fase pembelahan. Gitu. Ya. Nah, nanti di dalam interfase dan mitotik itu ada tahap-tahap lagi ya. Jadi kalau interfase itu nanti ada tahap G1, ada tahap S, ada tahap G2. Kalau yang mitotik itu ingatnya PMAT. Ya, gitu. Jadi ini tuh nanti dibagi-bagi lagi. Jadi dari sini ini dibagi jadi 3 interfase. Kalau yang mitosis nanti dibagi jadi 4. Gitu. Ya. Nah, bedanya apa, Bu, antara G1, S, G2, PMAT ini? Nah, kalau yang G1 itu disebutnya adalah growth primer. Growth primer. Kalau yang S itu fase sintesis. Kalau yang G2 berarti habis primer, berarti pasti ada sekunder. Gitu kan ya? Nah, kalau PMAT apa? P-nya itu adalah profase. Ya, M-nya itu adalah metafase. Ya, kalau A-nya tuh anafase. Ya, kalau T-nya itu adalah telofase. Gitu ya. Itu bedanya. Oke. Jadi kamu ingat di sini ya, interfase sama fase mitotik. Nah, jadi di sini nanti yang ada ini G1 nih ya. Jadi di sini tuh startnya di sini berarti ini G1. Ini berarti fase S. Ini berarti fase G2. Ya, berarti ini yang profase metafasenya PMAT gitu. Ya. Itu untuk siklus selnya. Nah, apa aja sih, Bu, sebenarnya yang terjadi ya di G1, di S, sama di G2 tuh bedanya apa aja? Oke, sekarang gini ya, coba lihat. Misalkan, ini ada sel. Ya, ada sel, dia mau ngebelah menjadi 2 sel. Kalau misalkan dia langsung ngebelah di tengah, berarti kan nanti si selnya jadi kecil ya. Kebayang nggak, misalkan sel kulit kamu mau memperbanyak diri tapi selnya jadi lebih kecil? Atau nggak boleh ya. Jadi nanti sel kamu bentuknya jadi nggak sama, ya kan? Nah, makanya nanti sebelum dia itu membelah, dia tuh nanti akan membesar dulu 2 kali lipat. Ya. Jadi dia nanti akan membesar dulu 2 kali lipat, baru nanti dia akan ngebelah jadi 2. Gitu. Ya. Jadi gini nanti. Nah, jadi ukurannya nanti tetap sama. Gitu ya. Nah, jadi fase yang G1 atau growth primer ini tuh cirinya apa? Yang tadi. Jadi si volume selnya membesar 2 kali lipat. Volume selnya jadi 2 kali lipat. Ya, gitu. Dia harus membesar. Oke. Nah, terus selain volume selnya, kamu masih ingat nggak ada organel sel? Ya, paling paling gampang ingat inti sel lah. Nah, misalkan di sini ada inti sel. Kalau misalkan inti selnya tetap 1, pas dia ngebelah jadi 2, berarti kan yang satu punya inti sel, yang satu nggak punya. Ya kan? Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh sel? Nah, nanti si inti sel yang cuma 1 ini, dia akan membelah dulu. Jadi nanti dia akan membelah, mengganda jadi 2.
Nah, supaya nanti dia di sini tetap punya masing-masing organelnya satu-satu, gitu ya. Jadi selain volume selnya 2 kali lipat, itu dia penggandaan organel juga. Penggandaan organel selnya, gitu ya. Nah, kalau kamu ingat ya, di dalam inti sel, ya, di dalam inti sel itu kan ya, nah, di dalam inti sel itu kan ada materi genetik ya, ada DNA kan. Nah, jadi di sini tuh ada DNA, seperti yang kita udah bahas kemarin ya. Jadi di inti sel atau nukleus itu ada DNA, gitu kan. Nah, jadi tadi setelah inti selnya diperbanyak, nanti DNA-nya yang diperbanyak digandain, ya. Jadi proses S atau sintesis ini tuh adalah sintesis ya, atau replikasi atau perbanyakan dari si DNA-nya. Gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu nanti dia persiapan ya. Persiapan untuk masuk fase si ini. Persiapan untuk masuk ke mitotik. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini harus ingat lagi ya, harus diingat-ingat lagi kalau siklus sel ini tadi dia terdiri dari fase interfase sama fase mitotik. Gitu ya. Nah, fase mitotiknya seperti apa, Bu? Oke, kita nanti akan langsung bahas profase ininya di mitosis dan meiosis ya. Nanti kita mitosis dan meiosis. Nanti kita akan bahas langsung perbedaannya. Gitu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing ya perbedaan dari si mitosis dan perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang mitosis ya. Ini mitosis, kemudian di sini meiosis ya. Kita bahas apa sih bedanya mitosis sama meiosis. Oke. Nah, ingat ya tadi ya, untuk mitosis sama meiosis itu bedanya kalau yang mitosis itu kan 1 kali fase mitotik ya kan? Ya, kalau yang meiosis itu tadi 2 kali fase mitotiknya, ya kan? Nah, jadinya kalau yang mitosis itu stepnya yang pertama adalah tadi interfase, ya kan? Habis interfase itu dia langsung yang PMAT tadi. Berarti profase, habis profase itu metafase ya. Terus anafase. Ya, sama terakhir telofase. Gitu ya. Jadi kalau mitosis itu dari interfase langsung PMAT. Nah, kalau meiosis ya, itu kan tadi ingat ada 2 kali ya. Nah, jadi nanti habis interfase itu profase 1. Habis profase 1 nanti ke metafase 1. Dari metafase 1 nanti ke anafase 1, dari anafase 1 nanti ke telofase 1. Gitu. Ya. Habis ini baru nanti di sini ada yang namanya interkinesis. Kalau interkinesis itu nggak jadi interfase lagi ya, tapi hanya jeda doang. Jeda dari meiosis 1 ke meiosis 2. Nah, habis interkinesis baru nanti ke profase 2, terus nanti ke metafase 2, terus nanti ke anafase 2, terus nanti ke telofase 2. Gitu. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita akan bahas apa sih bedanya antara profase, metafase, anafase, sama telofase. Ya. Oke, sekarang Ibu gambarin dulu ya. Nah, jadi misalkan kalau interfase itu kan tadi Ibu bilang dia si selnya tuh masih ada inti selnya masih jelas. Terus di dalamnya nanti masih berupa benang-benang. Masih berupa benang-benang kromatin. Ya. Jadi kalau interfase itu ciri utamanya adalah si inti sel masih nampak ya. Inti sel masih utuh. Nih, inti selnya.
Inti selnya masih utuh. Kemudian si materi genetiknya ya, materi genetiknya itu masih berupa benang-benang kromatin. Benang kromatin yang mana Bu? Ini ya, ini kromatin gitu ya. Nah kemudian kalau pas ke profase, kalau pas profase itu ciri utamanya ya, si ininya nih, membran inti selnya sudah mulai hancur ya, membrannya sudah mulai hancur. Terus dari kromatin ini tuh nanti dia akan memendek dan menebal, jadi membentuk kromosom. Nah gitu ya, jadi sudah mulai terbentuk kromosom cirinya. Jadi nih si inti selnya sudah mulai hancur ya, terus sudah terbentuk kromosom gitu ya. Jadi ini kromosom, ini kromosom gitu ya. Nah kemudian ada satu hal lagi yang penting ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya sentromer. Masih ingat sentrosom. Jadi sentrosom itu buat pembelahan sel. Dia tuh nanti membentuk benang spindel. Nah kalau pas lagi profase, si ininya tuh bergerak ke arah berlawanan. Si yang duaan ini teh, si sentrosom ini teh, nanti dia akan membentuk benang. Nah ini benangnya. Nah benang ini yang kita sebut dengan benang spindel ya, disebutnya benang spindel gitu. Jadi kalau ini adalah si sentrosom gitu ya. Jadi ada tambahan di sini, kalau yang interfase ini berarti si sentrosomnya belum membelah gitu ya. Nah kemudian gini, satu sentrosom ini kan terdiri dari 2 biji. Nah kalau 2 bijinya tuh disebutnya adalah sentriol ya. Jadi kalau 1 biji ini disebutnya adalah sentriol. Jadi kalau profase itu cirinya tadi si sentrosomnya sudah membelah ya. Sentrosomnya sudah membelah, bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadinya nanti terbentuk apa tadi? Benang spindel ya. Terbentuk benang spindel gitu ya. Nah kalau metafase itu ciri khasnya nanti si kromosomnya itu akan berderet di tengah ya. Jadi si kromosomnya ini tuh nanti akan berderet di tengah gitu. Ini ceritanya ada 4 ya. Nah gitu. Nah jadi nanti si kromosomnya itu akan tertarik, nah ditarik oleh benang spindel. Nah jadi berderet di tengah. Ini si si sentriolnya tadi itu ya. Jadi gampang ciri khasnya kalau metafase itu si kromosom itu berderet di sini ya. Jadi kita tulisnya kromosom berderet atau berjejer gitu ya, berderet di bidang pembelahan atau disebutnya ekuator, di tengah-tengah gitu ya. Itu untuk metafase. Nah nanti kalau pas anafase ya, si ini tuh akan sel itu jadi kayak rada lonjong gitu, terus nanti si benang spindel tuh menarik masing-masing si lengan kromosomnya itu. Jadi nanti si di sini tuh jadi tinggal setengah lengan gitu, kebayang nggak? Gitu ya. Gitu. Jadi yang asalnya dia itu begini kan, jadi ketarik masing-masing. Nah gitu ya, anafase itu. Nah kalau yang kayak gitu namanya kromatid ya. Jadi si kromatid ya, kromatid itu tertarik ke ekuator ya, ke kutub bukan ekuator,
Maksudnya ke kutub yang berlawanan. Gitu, ya. Nah, kalau telofase itu nanti dia gini. Melekuk. Sel itu sudah mulai melekuk. Jadi nanti masing-masing dia tetap punya 4, ya kan? Tetap punya 4. Terus nanti ini terbentuk lagi. Inti selnya terbentuk lagi. Gitu. Habis gini nanti dia jadi terbentuk 2 sel. Ya, jadi terbentuk lagi 2 sel. Gitu. Jadi 4 lagi. Ini kan tadi asalnya 4 ceritanya, gitu. Ya, gitu ya. Nah, tahap ini disebutnya adalah invaginasi, perlekukan. Melekuk ya. Ini melekuk. Terus nanti potongkan jadi 2. Nah, ini yang disebut dengan sitokinesis. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang ini asalnya 4 buah kromosom ya. 4 kromatin ini nanti anakannya tetap 4 kromatin. Tapi jadi 2 anak. Jadi yang ini asalnya 2N, ini tetap 2N, ini tetap 2N. Gitu ya? Paham ya? Ini untuk mitosis. Jadi nanti kalau ada soal itu kamu harus bisa membedakan ini tuh lagi fase apa gitu. Profase, metafase, ini gitu ya. Jadi ingatnya interfase, terus P, M, A, T. Paham ya? Ini untuk mitosis. Nah, sekarang kalau meiosis apa bedanya, Bu? Nah, kalau meiosis yang interfasenya sama ya. Jadi dia kayak gini juga, terus nanti misalkan ada 4 juga. Itu kan asalnya. Terus nanti sama di sininya ada gini, sentrosomnya belum membelah. Nggak akan ibu ini ya, nggak akan ibu gambarin lagi, nggak akan ibu tulisin lagi, udah sama aja kayak di interfase. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, bedanya nanti di sini, di profase satunya. Di profase satunya itu nanti kan sama ini membran ini kan, tapi nanti kromosomnya itu saling nempel. Jadi si kromosom tuh ini saling nempel. Nah, lengket kromosomnya tuh. Terus nanti kromosom yang kecil misalkan sama dia lengket gitu. Ya. Lengket si kromosomnya tuh. Kromosom yang samanya lengket. Nah, itu yang disebut dengan kromosom homolog. Ya. Jadi kromosom homolog itu saling berlekatan. Terus biasanya kalau di profase 1 nanti di sini terjadi crossing over, pindah silang. Ya. Terjadi crossing over atau pindah silang. Maksudnya gimana, Bu? Pindah silang. Oke, misalkan di sini ya, kita lihat di sini. Jadi ini kan tadi kromosom. Nah, ada 2 kromosomnya. Ini kromosom homolog. Nah, kromosom homolog itu nanti akan berlekatan di sini kan. Nah, ini misalkan yang satu gelap ya kromosomnya. Nah, tempat perlekatannya ini yang disebut dengan kiasma. Kiasma ya, tempat si kromosom homolognya berlekatan. Nah, kalau misalkan nanti terjadi crossing over, nanti tuh si segmen yang warnanya gelap ini pindah ke yang ini. Pindah ke yang terang, nanti yang terang pindah. Jadi tukeran gitulah. Ya. Jadi kalau misalnya nanti udah terjadi crossing over, ya. Nanti tuh jadinya kayak gini. Nah, bagian yang melekat tadi itu tukeran. Nah, kayak gini. Nah. Itu. Gitu. Ya, kebayang ya? Jadi yang namanya crossing over itu fungsinya adalah meningkatkan variasi gen ya. Jadi variasi gennya tuh jadi meningkat. Ya, kamu contohnya gini lah, kamu sama kakak kamu atau sama adik kamu kan apa sih namanya teh? Sifatnya tuh ya, jangankan sifat, penampakannya aja kan, wajahnya aja tuh bisa beda banget. Jadi kayak kakak kamu sama kamu
Itu kan padahal sumber sperma sama ovumnya sama-sama dari orang tua kalian, tapi kenapa beda banget gitu. Nah, itu teh gara-gara ini ya. Jadi gara-gara ada variasi gen atau crossing over tadi gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk yang metafase 1, apa yang beda di metafase 1? Nah, ingat tadi kan si kromosom homolognya sering berlekatan ya. Nah, berarti nanti si kromosom ini teh pas lagi metafase saling berlekatan juga gitu. Nih. Itu. Jadi nanti si kromosomnya teh kromosom homolog yang berderet di ekuator. Ya, di sini. Kromosom homolog yang berderet di ekuator. Gitu. Ya. Terus berarti nanti pas anafase beda lagi ya. Jadi pas anafase itu yang tertarik ke ujung-ujung. Oke, maaf ya kepotong ya. Nah, jadi tadi karena dia ini kromosom homolog yang berderet di ekuator, jadi nanti yang tertarik ke kutub berlawanan itu masih berupa kromosom gitu. Beda kan sama yang ini kan? Kalau yang ini mah yang berderetnya tuh kromosom, jadinya nanti yang ketariknya tuh kromatid. Gitu bedanya ya. Jadi kalau yang anafase 1 itu yang tertarik ke kutub itu adalah kromosom ya. Kromosom tertarik ke kutub yang berlawanan. Gitu. Berarti nanti pas lagi telofase 1 kan gini. Ya kan? Sama kayak tadi. Berarti nanti di sini lihat. Ya. Sama ya. Si invaginasi dulu, habis invaginasi nanti akan membelah kan? Jadi 2 kan? Nah, tapi lihat isinya. Kalau yang telofase nanti ini isinya hanya 2. Nah, makanya yang disebut tadi pembelahan reduksi. Yang ini asalnya 2N ya, asalnya isinya 1, 2, 3, 4. Ini jadi cuma 2 hasilnya. Jadi ini N, ini N. Gitu. Ya, makanya disebut reduksi tadi. Reduksi kromosom. Gitu. Paham ya? Ini untuk meiosis 1. Nah, kalau untuk meiosis 2 interkinesis itu jeda sebentar. Ya. Nah, nanti berarti kalau di profase mah yang kedua mah sama kayak yang tadi, kayak yang atas. Cuma bedanya jumlahnya. Ini kan tadi cuma 2 biji kromosomnya ya. Berarti nanti di sini 2 kromosom doang. Ini juga sama. Gitu. Ya, berarti nanti pas metafase sama ini. Ini juga sama. Itu. Nanti ininya yang ketarik. Jadi ini mah balik lagi kayak mitosis. Jadi yang ketariknya adalah si mana? Nah, jadi nanti yang ketariknya itu adalah kromatid ya. Jadi sebenarnya kalau meiosis 2 itu mirip dengan mitosis, tapi jumlahnya setengahnya. Dia kan ini asalnya 4. Kalau mitosis mah, kalau meiosis 2 cuma 2. Jadi cuma setengahnya ya. Berarti nanti pas lagi di sini kan, ini juga kan. Nah, berarti nanti di sini hasilnya ada berapa sel? Ada 4 ya. Ada 4 sel. Gitu ya. Ada 4 sel. Jadi ini nanti kan gini. Gitu kan? Nanti ini jadi 2 kromatin. Itu deh ya. Jadi yang asalnya 2N, tadi ada 4. Ini jadinya N semua ya. Jadinya 4 sel. Tapi ini isinya jadi setengahnya. Gitu ya. Ini penjelasan tentang mitosis dan meiosis gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh nanti di-share di grup
ya, nanti akan Ibu jawab. Oke. Kalau gitu sekian penjelasan tentang reproduksi sel ya, amitosis, mitosis, dan meiosis hari ini. Ibu akhiri saja. Nanti kalau minggu depan ya, kalau kita pas pertemuan luring, nanti kita akan bahas subbab terakhir dari reproduksi sel itu tentang gametogenesis ya. Jadi next itu minggu depan kita akan bahas tentang pembentukan gamet ya. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang gametogenesis gitu. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.